pendidikan di kota itu masih carut marut begitu, maksudnya ya masih tidak tergolong pintar, masih sama saja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan diberi rezeki yang baik hari ini. Jadi di video kali ini saya ingin cerita kenapa orang kota itu lebih pintar ketimbang orang desa ya teman-teman. Jadi ada yang pernah bertanya kepada kami, "Bang, orang kota itu lebih pintar nggak daripada orang desa?" Jawabannya bisa iya dan bisa saja tidak ya teman-teman. Jadi kayak gini gambarannya. Kenapa orang kota itu lebih pintar daripada orang desa, itu mungkin faktor pendidikan ya. Jadi pendidikan di kota itu mungkin lebih terstruktur daripada di desa, walaupun sistem pendidikannya itu kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Jadi karena struktur pendidikannya yang lebih memadai dan lebih tertata, bisa jadi pendidikan di kota itu lebih berkualitas daripada di desa. Jadi balik dari pertanyaan tersebut, saya ingin memberikan catatan bahwasannya sebenarnya masalah pendidikan itu tergantung orangnya juga begitu. Dimanapun kita sekolah dan dimanapun kita berada, itu sistem pendidikan sepertinya sama aja begitu. Tergantung siapa yang dididik dan bagaimana orang yang dididik begitu. Dalam arti orang dididik mau nggak dididik begitu, atau orang terdidik mau nggak terdidik. Jadi orang kota juga ada itu yang walaupun fasilitasnya lengkap, walaupun strukturnya memadai, infrastrukturnya memadai begitu, tapi banyak juga itu satu atau dua orang atau sebagian daripada pendidikan di kota itu masih carut marut begitu, maksudnya ya masih tidak tergolong pintar, masih sama saja begitu ya. Jadi menurut saya, kalau dibilang bahwa orang kota itu lebih pintar daripada orang desa, itu anggapan saya itu salah ya teman-teman. Jadi gini, orang desa juga itu banyak tuh yang pintar ya, banyak juga yang bisa diandalkan. Contoh-contoh ya, mungkin sebagian orang yang berprestasi di negara ini itu rata-rata juga mungkin berasal dari desa ya, dan bahkan orang yang kota yang pintar itu juga mungkin berasal dari desa begitu. Jadi intinya apa? Kitalah yang menjalankan, kitalah yang mendidikkan, kita yang mau dididik atau berdidik begitu. Jadi sebagian banyak orang berpendapat salah tentang kenapa pendidikan di kota itu lebih bermoral ataupun lebih berkualitas daripada pendidikan di kampung. Itu menurut saya tanggapan yang salah ya teman-teman. Jadi begini, jikalah seorang pendidikan dari desa itu tergolong pintar, satu atau dua orang yang dikatakan pintar, itu gurunya yang salah atau orangnya yang salah, atau siswanya yang salah begitu? Kalau menurut saya ya tergantung siswanya ya. Kenapa begitu? Kenapa siswa satu ini bisa pintar, kenapa siswa satu yang lagi tidak pintar, padahal asupan pendidikannya sama dan cara mendidiknya juga sama? Berarti sistem belajar di rumahnya yang jadi permasalahan begitu. Kenapa enggak sistem belajar di rumah itu dimeningkatkan begitu? Itu yang membuat kebanyakan pendidikan di desa itu seperti itu begitu. Beda yang seperti di kota. Kalau di kota itu mungkin ada yang namanya les privat, les Inggris, les segala macam, ya kan? Itu yang membuat, mungkin dalam benak saya, yang membuat kenapa pendidikan di kota itu lebih berkualitas begitu. Dan walaupun banyak ya orang-orang kota itu lebih berkualitas anak muridnya ataupun siswanya, tapi sebenarnya orang desa juga nggak kalah pintar begitu. Maksudnya begini, orang desa juga ada yang pintar tapi mungkin tidak terekspos begitu, karena ada pun yang pintar ya mau menunjukkan kepintarannya itu di mana, mungkin fasilitas untuk menunjukkan itu susah begitu.
ya teman-teman. Jadi dari tanggapan ini semoga tidak ada yang keliru ya, karena sistem pendidikan di kota dan di kampung itu pada dasarnya sama, karena di dalam ujian nasional juga itu sama. Tapi yang mengatasnamakan bahwa pendidikan kota itu lebih berkualitas daripada di desa, mungkin saya setuju-setuju saja begitu kan ya. Yang mempengaruhi mungkin ya fasilitas atau orang-orang dari sekitar begitu ya, atau lingkungannya mungkin begitu. Dan saya lihat walaupun seperti itu, semoga kedepannya lebih bermanfaat lagi bagi pendidikan-pendidikan Indonesia, khususnya untuk menteri-menteri, bahwa pendidikan di Indonesia itu harus disamaratakan, tidak ada yang dibeda-bedakan begitu ya teman-teman. Contoh satu, adik saya ini walaupun dia tinggal di desa, tapi prestasinya bisa dibilang sudah bagus ya. Dia sudah ikut kejuaraan IPA sebanyak 2 kali, mengikuti belajar MTQ atau tarik suara tentang mengaji, itu sudah beberapa kali juara ya teman-teman. Jadi mungkin itu plus minusnya dari sistem pendidikan kota dan di desa begitu. Mungkin dari kota mungkin banyak juga yang pandai seperti itu, tapi mungkin fasilitasnya untuk mencapai di situ atau percaya dirinya untuk mencapai di situ itu susah. Jadi itulah yang mungkin bisa saya sampaikan ya, tentang kenapa pendidikan di desa itu dan di kota itu berbeda begitu. Jadi perbedaannya sebenarnya tidak ada, hanya saja dari mental siswanya dan dari fasilitasnya yang harus sama begitu ya teman-teman. Jadi sekianlah video dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana tentang perbedaan kota dan desa. Sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa.